Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari jalur Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menganugerahkan keimanan kepadanya. Maka orang-orang yang telah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa syukur kita tidak hanya kepada hal-hal duniawiyah saja, akan tetapi rasa syukur kita juga mengarah kepada nikmat yang mulia ini, yaitu nikmat iman, di mana sebagian manusia nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah terlepas keimanannya, orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya, karena pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Di dalam surah Al-Hujurat Allah taala berfirman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kecintaan di dalam diri kalian terhadap iman. Allah lah yang telah menjadikan kita senang dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dialah yang telah menghiasi keimanan itu sehingga terasa indah di dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra, dan dialah yang telah menjadikan diri kita benci kepada kekufuran sehingga kita selamat dari kekufuran, selamat dari kemurtadan. Dialah yang telah menjadikan kita benci kepada kefasikan sehingga kita pun berusaha menjauhi kefasikan, dan dialah yang telah menjadikan diri kita benci kepada kemaksiatan sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah ar-rasyad dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Dari 10 pembatal keimanan ataupun 10 pembatal keislaman yang merujuk kepada kitab Al-Wajibat. Ya, pembahasan kita masih kepada syarah Al-Wajibat dan masih kepada pembahasan nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman ataupun keimanan seseorang. Dan kita akan membahas pada poin yang ke-8. Ats-tsaminu, poin yang ke-8 ataupun pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikina
wa muawanatuhum 'alal muslimin wad dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalim innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Pembatal keislaman yang ke-8 kata beliau yaitu membantu ataupun mendukung orang-orang musyrik, memberikan dukungan kepada orang-orang musyrikin, kepada kaum musyrikin, dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Ini merupakan pembatal keislaman. Mudhaharatul musyrikin, memberikan dukungan, bantuan kepada orang-orang musyrik ataupun menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang muslim. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini batallah keislamannya alias murtad, keluar dari Islam. Dan dalilnya kata beliau di dalam matanya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa saja di antara kalian kata Allah yang bersikap at-tawalli, ya, tawalli ya ini membantu mereka, menjadikan mereka sebagai teman setia, menolong mereka, menjadi wakil-wakil mereka untuk mengalahkan orang-orang Islam, untuk merendahkan orang-orang Islam, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk mereka, termasuk orang-orang musyrik itu. Maka ini syahidnya, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, di antara 10 pembatal keislaman, dan yang ke-8 yaitu berusaha mengalahkan kaum muslimin, benci kepada kaum muslimin dengan cara membantu orang-orang musyrik, membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin, merendahkan mereka. Beliau mengatakan an-naqidus tsamin min nawaqidil Islam mudhaharatul musyrikin. Pembatal yang ke-8 ini dari pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin, memberikan bantuan ataupun dukungan kepada orang-orang musyrik. Al-mudhaharah kata beliau, makna al-mudhaharah hiya al-muawanah wal munasarah. Maknanya adalah al-muawanah ataupun al-munasarah. Itu makna mudhaharah ya. Mudhaharatul musyrikin di dalam matanya tadi disebutkan mudhaharatul musyrikin, maknanya adalah al-muawanah wal munasarah. Dari kata aun wa nasr, membantu ataupun menolong. Ini makna mudhaharah. Faman zaharul musyrikina wa a'anahum 'alal muslimin fahuwa kafir kharij an dinil Islam wal iyazu billah. Siapa saja yang memberikan dukungan kepada orang-orang musyrik ataupun menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang Islam, maka dia kafir, keluar dari agama Islam, wal iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang membahayakan ini. Ya, dosa yang berbahaya ini. Itu satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam dan dia dinyatakan kafir. Hadan naqid kata beliau, pembatal keislaman ini la yasduru illa min muslim fil zahir khabithun fil batin min ahli nifaq wasyarr atau min syakhsin la ya'rifu dinahu 'alal haqiqah. Pembatal keislaman yang ke-8 ini tidaklah muncul kecuali pada diri seorang yang muslim beragama Islam secara zahir. Secara zahirnya dia Islam, akan tetapi khabith fil batin, batinnya itu kotor. Ya, jadi secara lahiriah. Jadi perbuatan seperti ini, pembatal keislaman yang ke-8 ini, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang musyrik untuk mengalahkan orang muslim, memberikan bantuan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang Islam. Ini tidaklah muncul dari seorang muslim kecuali seorang muslim yang menyembunyikan keburukannya tapi memperlihatkan
keislamannya. Min ahlin nifaq wasyarr, yaitu dari kalangan ahlul munafik, orang-orang munafik ataupun orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Aw min syakhsin la ya'rifu dinahu 'alal haqiqah, ataupun perbuatan ini adalah perbuatan yang muncul dari orang-orang yang tidak faham, tidak memiliki ma'rifatud din, tidak kenal bagaimana hakikat dari agama Islam itu sendiri. Makanya dia melakukan perbuatan ini. Kalau seandainya dia mengetahui kemudian Islam itu benar-benar terhujam dalam dirinya, kemudian mencintai Islam tersebut, niscaya dia tidak akan melakukan hal tersebut kecuali karena terpaksa. Ya, kecuali karena terpaksa. Ada hal-hal yang ingin dia selamatkan dari perkara-perkara duniawi, maka yang seperti ini tidak sampai kepada kekafiran. Namun dia telah melakukan satu perbuatan dosa besar. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dia membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin, kan begitu ya. Tapi karena ada sesuatu yang dia inginkan dari perkara dunia. Apakah mungkin dia ingin mengambil kembali hartanya, kan gitu ya, dari orang kafir, dia dalam keadaan terancam, ataupun keluarganya, seperti yang terjadi pada Hatib, ya, salah seorang sahabat Ahlul Badar yang ikut perang Badar, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang Mekah pada saat itu, ingin merebut kembali kota Mekah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia ini. Dia tulis surat, di dalam itu dia menyebutkan bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin akan menyerang kota Mekah. Dia tulis dalam satu surat. Kemudian dia perintahkan istrinya untuk mengantarkan surat ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, dengan cara surat itu disembunyikan di rambut istrinya, dikirim, karena gitu ya. Sesampainya di perjalanan, wahyu telah mendahului. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang utusan untuk menangkap istrinya Hatib. Kemudian disusullah dia, dapat, kan gitu ya. Berhasil dikejar, kemudian ya dia dibawa dan diambil surat itu dari rambutnya, dari rambut istrinya Hatib tadi. Kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memanggil Hatib dan mengatakan, "Ya Hatib, afa'alta hadza?" "Wahai Hatib, kamu yang telah melakukan ini?" "Benar wahai Rasulullah," dia mengakuinya. Aku yang telah melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau melakukan demikian?" Membocorkan penyerangan ke Mekah dengan menulis surat itu kepada orang kafir Quraisy di sana. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya lam af'alhu ghasyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku melakukan hal tersebut bukan karena ingin menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pula karena dia menyebutkan alasannya, akan tetapi aku ingin merebut kembali keluargaku yang ditahan oleh orang-orang kafir di sana. Dalam rangka untuk itu, kan gitu ya. Artinya dia mengorbankan hal ini, mengorbankan kaum muslimin hanya untuk menyelamatkan keluarga. Maka kata para ulama ini dosa besar juga ini, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Beda ya. Adapun yang kita bahas ini benar-benar secara murni dia tidak suka dengan Islam. Benar-benar dia tidak ada lagi rasa cinta dengan Islam, enggak suka dengan Islam. Dan dia menyebutkan alasan, Hatib bin Abi Balta'ah, "Bukan aku ingin menipu engkau wahai Rasulullah, menipu kaum muslimin, bukan. Ada yang dia ingin rebut kembali dengan cara itu supaya dikembalikan. Tapi sebenarnya ini enggak boleh. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena ini termasuk dosa besar. Yang seharusnya kita harus mengorbankan harta dan keluarga untuk perjuangan agama, kan gitu ya. Tapi tidak, dia mengorbankan agama untuk kepentingan keluarga. Yang tidak boleh sebenarnya ini. Tapi para ulama mengatakan ini tidak menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Hanya saja dia terjatuh kepada dosa besar. Terjatuh kepada dosa besar. Walaupun Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang veteran perang Badar. Karena secara umum orang-orang yang pernah ikut perang Badar maka telah diperbolehkan berbuat sesuka hatinya. Allah telah mengampuni mereka. Makanya ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adribu ra'sa hadza." "Ya Rasulullah, aku putuskan aja kepalanya," gitu ya.
Aku pukul kepalanya ini Rasulullah. Ataqtulu rajulan min ahli Badar, kata Rasulullah, kamu akan membunuh seorang yang ikut perang Badar? Kamu akan membunuh seorang yang ikut perang Badar? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah telah berfirman untuk orang-orang yang ikut perang Badar, lakukanlah sekehendak kalian, apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Insyaallah ya, ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengaku mereka, lakukanlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Maka diampuni pada saat itu Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun ini sebenarnya adalah dosa besar, tapi karena dia ikut perang Badar, jadi besar sekali pahala perang Badar itu ya. Besar sekali pahalanya, sampai-sampai kalau dia berbuat dosa besar juga masih lebih besar pahalanya. Oh ya, ini masih peserta perang Badar, lalu gimana sahabat-sahabat yang lainnya. Subhanallah. Nah, demikian. Sehingga kata para ulama, mereka membedakan antara ayat tadi kan menyebutkan fa innahu, dalam ayat disebutkan waman yatawallahum minkum, tawalli. At-tawalli itu sedikit berbeda maknanya dengan al-muwalah. At-tawalli dengan al-muwalah. Kalau at-tawalli benar-benar dia ingin membela, membantu, menolong, mendukung orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, dengan keyakinan bahwasanya dirinya tidak suka lagi kepada Islam. Maka yang seperti ini jelas kafir pelakunya. Ya, jelas ini adalah kafir. Berbeda dengan kasusnya tadi, kalau dia melakukan itu, menolong orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang ya Islam, karena di sana ada tujuan-tujuan duniawi, maka ini hanya dikenai dosa besar. Artinya dia tidak sampai keluar dari Islam, namun dia telah terjatuh kepada dosa yang paling besar, karena ini berkaitan dengan kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi kata beliau di sini, ini tidaklah terjadi kecuali pada diri seorang yang memang tidak faham agamanya secara hakikat. Wa fi qalbihi haqdun 'alal muslimina wa adawatun wa mahabbatun li a'da'id din. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini di dalam hatinya benar-benar ada dendam kepada orang-orang Islam. Itulah dia orang-orang kafir kan gitu ya, dendam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu sangat dendam sekali kepada Islam, kepada kaum muslimin. Makanya dia berkedok Islam. Ya, dia berkedok Islam padahal hatinya tersebut bukanlah Islam sama sekali. Karena tidak kita dapati orang yang benar-benar masih ada keimanannya tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, ini tidak mungkin, sampai masalah kiblat saja sudah enggak sama kan gitu ya. Al-Qur'an enggak diterima, kemudian para sahabat dicela, istri-istri Nabi habis dicela. Ini tidak mungkin orang yang paling rendah keimanannya namun dia masih Islam tidak mungkin melakukan seperti ini. Mana ada seorang muslim itu mau mencela ibunya sendiri? Ada enggak orang Islam yang selemah iman, sekalipun dia lemah iman tapi masih Islam, dia tidak akan mau kan gitu ya, mencela dan menuduh dengan tuduhan keji ibunya sendiri. Bukankah istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita kan gitu ya? Itu telah ada ayatnya yang menyebutkan bahwasanya wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, orang-orang Islam. Lalu bagaimana dia mencela ibunya sendiri ataupun yang lainnya? Nah, demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan memang sejarah membuktikan ya peristiwa-peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mengalahkan sehingga menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi ini tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang memiliki dendam dengan orang-orang Islam. Memang ingin bermusuhan dengan orang-orang Islam. Ya, wa mahabbatun li a'da'id din. Kemudian cinta dengan musuh-musuh agama. Jadi memang tidak ada. Jadi join dia, malah kerjasama sama orang-orang kafir. Ya, seperti yang pernah kita lihat dari tingkah laku bahkan baru-baru ini kan, ketika peristiwa terjadi antara peperangan Syiah yang ada di Damaj kan gitu ya, antara Ahlus Sunnah di sana. Mereka meminta bantuan siapa? Bantuan orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin yang ada di Damaj. Ya, bahkan mengancam pemerintahannya sampai mereka harus meninggalkan kota Damaj, dan banyak yang lainnya peristiwa perangnya kaum muslimin ya kepada Tatar pada saat itu ya, kepada Tatar. Ya, pasukan Tatar yang waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tasim dari Bani Abbasiyah.
yang salah seorang, siapa namanya, saya lupa namanya ya, Ibnu Arqam apa Ibnu apa namanya, yang membocorkan ya rahasia-rahasia kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin dikalahkan pada saat itu. Jadi begitu banyaknya pengkhianatan yang mereka lakukan. Nah, jadi menolong orang-orang ya kafir ataupun kaum muslimin, menolong kaum kafir ataupun orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi ini kata beliau, ini tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang ya ahlun nifak ataupun menampakkan keislaman secara zahir padahal batinnya dia jelek ataupun kotor batinnya, atau orang-orang yang tidak faham agama ini secara hakikat, atau hatinya ada dendam dengan Islam, memang ingin bermusuhan dengan Islam, tidak mencintai kaum muslimin tapi justru mencintai orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam. Wa illa fa inna dzalika la yasduru min muslim indahu adna imanin wa ilmin wa mahabbatin lil Islam wa ahli. Jika tidak, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian ini tidak mungkin muncul dari seorang muslim, sekalipun seorang muslim yang paling lemah imannya, paling dangkal ilmunya, dan paling ya tipis kecintaannya dengan Islam, gak mungkin melakukan seperti ini. Setipis-tipisnya kecintaan kepada Islam tidak akan ingin Islam itu dikalahkan, tapi justru dia menginginkan Islam itu dimenangkan. Nah, demikian. Allahul musta'an. Ya, jadi wa i'anatul kuffar, kata beliau, tahsulu bi kulli syai'in yasta'inuhu bihi wa yataqawwuna bihi 'alal muslimin faman fa'ala dzalika shara kafiran murtaddan. Memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir itu bisa pada segala hal yang mereka minta bantuan, ataupun membantu kekuatan mereka sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi memberikan bantuan di sini banyak jenisnya. Mendukung mereka itu banyak jenisnya. Apakah memberikan bantuan dalam peperangan ataupun dalam hal-hal yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Semisal apa ya? Semisal propaganda ataupun ya syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir dan dibantu oleh para pengkhianat ataupun manusia-manusia yang berkedok Islam ini. Begitu ya, mereka justru membantu. Apakah dia perang langsung secara fisik ataukah dia perang pemikiran dan perang media, ini dibantu sama mereka, sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang teracuni ataupun terkalahkan ataupun ikut atau bahkan mereka terpengaruh dengan syubhat-syubhat atau propaganda yang mereka lancarkan di media-media, kemudian mereka membantu perbuatan orang-orang kafir ini. Maka ini banyak hal, tidak hanya dalam masalah peperangan saja yang kita maksud, tapi dalam banyak hal yang bisa mengalahkan kaum muslimin, yang bisa menjatuhkan kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan mereka. Kemudian ada orang-orang Islam yang membantu orang kafir ini, maka mereka diancam dengan ancaman ya kafir dan keluar dari Islam. Ini berdasarkan firman Allah tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, kata beliau. Jadi wa may yatawallahum minkum ayyuhal mu'minun, maknanya siapa saja yang menjadikan mereka di antara kalian sebagai teman-teman setianya, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wa qad taqaddama annal mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra'a minasyirki wa ahli. Kita pernah membahas, kata beliau, telah berlalu uraian yang membahas bahwasanya seseorang tidaklah dikatakan dia Islam melainkan apabila dia berusaha membebaskan dirinya dari kesyirikan dan pelakunya. Pernah enggak kita bahas ini? Pada poin keberapa ini? Siapa sih? Ya, pada pembatal keislaman keberapa ini ya? Ketiga mungkin itu ya. Man lam yukaffiril musyrikin. Ya, man lam yukaffiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Ini saja bisa kafir, enggak ini ya, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ini bisa kafir. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, enggak mau dia mengkafirkannya, atau ragu-ragu, ini masa sih kafir mereka nyembah berhala sih, masa sih kafir kan gitu ya. Ini orang Nasrani masa kafir sih?
kayaknya nggak kafir, ragu-ragu, ini kafir. Tidak meyakini kekafiran mereka, ini saja bisa kafir, lalu gimana membantu orang kafir untuk mengalahkan orang Islam? Ini jelas lebih berat lagi perbuatannya. Ragu-ragu aja dengan kekafirannya orang kafir gitu ya. Ada orang Yahudi Nasrani, kemudian kita ragu-ragu, ini saya nggak yakin mereka ini kafir gitu ya. Ini bahaya kan gitu ya. Atau wasahaha mazhabahum, membenarkan cara ibadahnya mereka. Sama aja kita nyembah Allah ya, mereka juga nyembah Allah, sama, cuma caranya agak beda kan gitu ya. Dibenarkan caranya, ini bisa kafir. Cuma ini aja gitu ya, hanya suatu keyakinan saja kan gitu ya. Apalagi sampai menolongnya. Makanya beliau mengatakan di sini ya, wa qad taqaddama annal mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra'a minasyirki wa ahli. Telah berlalu uraian bahwasanya seorang tidak dikatakan Islam kecuali dia berusaha membebaskan dirinya dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi kita kan tidak diperintahkan hanya jangan buat syirik, tapi juga harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Saya kan yang penting nggak buat syirik. Akan tetapi apa? Akan tetapi membantu orang berbuat syirik. Kan sama saja namanya seperti itu. Ya, tidak ada beda. Makanya disebutkan dua, membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana Ibrahim juga melakukan demikian, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun itu bapaknya, maka dia berusaha berlepas diri dari itu semua, dari kesyirikan dan dari pelaku-pelakunya, dari bapaknya dan semua kaumnya. Nah, demikian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Fa idza kana dzalika kadzalik, fa kaifa idza nasara ahla syirki wa anahum al muslimin? Nas'alullah al afiyah. Kalaulah sebatas seorang ragu-ragu dengan kekafiran mereka, dengan kesyirikan mereka, ya, ataupun seorang tidak mau membebaskan dirinya dari kesyirikan ataupun dari pelakunya, lalu bagaimana dengan orang yang menolong ahlu syirik, membantu dan mendukung mereka untuk mengalahkan kaum muslimin? Jelas ini lebih berat kekufurannya dibandingkan sebatas dia ragu-ragu dengan kekufuran orang-orang musyrik. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa qauluhu 'alal muslimin, dan ucapan di sini muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang Islam, maksudnya la 'alal musyrikin, bukan untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Lihat, ini ada satu catatan dari beliau, faman zaharul musyrikina 'alal musyrikin, siapa saja yang membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan orang musyrik yang lainnya. Mungkin ada dua kelompok orang musyrik bertengkar, berperang, kemudian dia membantu satu kelompok ini untuk membantu orang musyrik yang lainnya, kafir atau tidak ini? Bukan mengalahkan orang muslim, tapi untuk mengalahkan orang musyrik yang lainnya. Kafir dengan kafir berperang, dia bantu kelompok yang satu untuk mengalahkan yang lainnya. Ini kafir atau tidak? Tidak, ya, karena yang dimaksud oleh beliau tadi muawanatuhum 'alal muslimin, membantu orang-orang kafir mengalahkan kaum muslimin. Tapi kalau membantu orang kafir untuk mengalahkan orang kafir yang lainnya, maka ini tidak menyebabkan ya dia keluar dari Islam, tidak menyebabkan kemurtadan ataupun kekafiran, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar karena tidak boleh membantu kemaksiatan kan gitu ya. Apalagi kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang kafir. Membantu muslimin yang perang dengan muslimin yang lainnya nggak boleh kan gitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya membantu membunuh mereka, kecuali dalam rangka membela yang benarnya kan gitu ya, pihak yang benarnya. Nah, demikian. Jadi itu kata beliau di sini. Dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang memberikan dukungan, bantuan kepada orang-orang musyrik untuk mengalahkan orang musyrik yang lainnya, faqad irtakaba amrun aziman wa ma'siyatan kabirah, maka dia telah melakukan satu perkara besar, yaitu kemaksiatan yang besar ataupun dosa besar. Illa anna dzalika laisa min nawaqidil Islam, kecuali perbuatan yang seperti ini, yang demikian itu tidak termaksud pembatal keislaman. Fata'ammal, kata beliau, coba dibandingkan kan gitu ya, coba diperhatikan, itu beda. Karena yang kita bahas di sini adalah benar-benar menolong orang kafir untuk mengalahkan orang-orang Islam, membantu orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini yang kita maksud di sini, bukan membantu orang-orang kafir dalam mengalahkan orang kafir, maka yang termasuk kemaksiatan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin
sampai di sini penjelasan dari beliau. Jadi ringkas saja, tidak begitu panjang. Tapi kalau kita sambung nanti terlalu panjang juga. Ya cukup ya sampai sini kita sampaikan sampai kepada poin yang ke-8 dulu. Nanti insyaallah kita sambung pembatal keislaman yang lainnya ya sampai pembatal yang ke-9 dan ke-10 nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ustaz, Ya. gimana kalau case yang pertama eh, apa? Misalnya kita mau berperang sama negeri jiran gitu, Ustaz. Sama negeri tetangga, tapi kita nggak punya kekuatan, Ustaz. Jadi perangnya karena masalah tanah, Ustaz. Iya. Jadi kita minta bantuan sama negara kafir gitu untuk menyerang negara muslim yang lainnya, Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana kayak case misalnya Palestina diserang Israel, tapi kita nggak bantuin sama sekali, Ustaz. Iya. Ustaz. Iya, jadi sejauh mungkin kita memandang ataupun melihat dari segala masalah itu dari sisi syar'inya ya. Kita melihat segala sesuatu permasalahan itu dari sisi syar'i. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur secara adil nantinya. Bukan berarti kita dilarang untuk mempertahankan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membolehkan ketika hak kita dirampas, maka boleh kita untuk membela dan mempertahankannya. Seperti seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bahwasanya bagaimana jika ada seorang yang ingin merampas harta saya? Maka Rasul mengatakan ya jangan kasih, jangan diberikan, gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia memaksa terus, ataupun bahkan sampai ingin memerangi saya, membunuh saya? Maka kata Rasulullah, ya sudah bunuh dia. Apabila dia mati maka dia di neraka, dan jika kamu yang mati, kamu mati syahid. Nah kan gitu ya, kamu yang mati syahid. Padahal masalahnya ini hanyalah mempertahankan harta. Kalau dilihat dari satu sisi ya, hanya mempertahankan harta, tapi bukan itu saja. Yang dimaksud Rasulullah juga di sini maknanya adalah kita dalam posisi yang benar. Memang itu benar-benar milik dan harta kita kan gitu ya, dalam rangka untuk membela kebenaran. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan hanya semata-mata dilihat dari sisi hartanya saja. Karena bisa jadi orang-orang yang membela harta ini bisa juga salah kan gitu ya. Kalau dia hanya sebatas rakus dengan harta kan gitu ya. Padahal hartanya tersebut mungkin harta dari hasil yang enggak benar-benar juga kan gitu ya. Nah, demikian. Tapi asalnya itu diperbolehkan selama kita tahu bahwasanya kita melakukan itu dalam rangka untuk membela kebenaran. Ya, membela kebenaran. Apakah dia sifatnya membela negara? Karena tidak secara mutlak kita katakan orang yang membela negara terbunuh karena membela negaranya, kemudian kita katakan dia matinya dalam keadaan ya kesyirikan ataupun sia-sia matinya, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Rasulullah, ya, bagaimana seorang yang meninggal? Ya, disebutkan meninggal karena hamiyah, meninggal karena asobiyah. Seorang yang berperang karena ingin membela suku, seorang yang meninggal karena ingin membela ini, banyak ditanya. Maka apa jawaban Rasulullah? Ya, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Ya, Rasulullah ditanya, manakah yang matinya fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang berperang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi, maka dia fisabilillah. Maka siapa saja yang membela sesuatu, yang mengorbankan darahnya dalam rangka untuk menegakkan kebenaran yang dibenarkan oleh Islam, maka dia fisabilillah. Dia fisabilillah. Nah, demikian. Yang tidak boleh itu kita memang niatnya semata-mata ingin membunuh. Ini tidak boleh. Karena dua-duanya di neraka. Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Jika dua orang muslim bertemu dengan kedua senjatanya, ataupun dua kelompok lah kan gitu ya, dua muslim bertemu dengan kedua senjatanya ingin saling membunuh,
yang membunuh dan terbunuh di neraka dua-duanya. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, ya, kalau seandainya yang membunuh kan gitu ya, itu yang masuk neraka, ya ini enggak masalah karena dia membunuh. Fama balul maktul, gimana yang dibunuh kok di neraka juga terbunuh? Maka apa jawaban Rasulullah? Ya bahwasanya kana ya harisan ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh ini juga memang haris, memang semangat ingin bunuh temannya kan gitu ya. Dia memang juga sudah berniat ingin bunuh temannya. Itu yang dia niatkan, bukan ingin membela kebenaran. Tapi kalau seorang ingin membela kebenaran ya lain ceritanya. Yang dimaksud Rasulullah itu kan Rasul mengatakan kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga ya semangat ingin bunuh temannya, bukan ingin menegakkan kebenaran. Nah, ini berbeda. Jadi ditinjau dan dilihat dari sisi niatnya. Maka kembali kepada pertanyaan. Ya, kembali kepada pertanyaan bagaimana misalnya antara jiran tetangga antara negara dengan negara berikutnya karena rebutan tanah kan gitu ya. Dilihat siapa yang paling berhak dulu. Dilihat siapa yang paling berhak atas tanah itu. Kalau memang ada dari pihak negara A atau B yang berhak itu sebenarnya negara A, itu punyanya mereka, nggak apa-apa negara B ini yang menyerobot diserang oleh kaum muslimin. Kalau memang tidak ada lagi jalan keluar, nggak ada jalan tengah, dan dari pihak negara A juga memang menginginkan agar itu direbutkan gitu ya, dikembalikan. Kenapa? Karena ini ya berbuat zalim. Ya, karena berbuat zalim, dan ini dibolehkan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang nggak bayar zakat. Ini nggak bayar zakat diperangi sama Abu Bakar. Walaupun awalnya dicegah oleh Umar bin Khattab, tapi akhir-akhirnya Umar bin Khattab pun mengatakan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar. Ya, kenapa Abu Bakar menyerang ataupun ya merebut orang-orang yang tidak bayar zakat? Karena semenjak wafatnya Rasulullah, terangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sebagian orang menahan zakatnya, nggak mau, karena dulu kami bayar sama Rasulullah, sama Abu Bakar tidak. Maka Abu Bakar mengatakan siapa saja yang dahulunya membayar zakat kepada Rasulullah sama aku tidak, ya sama saja hukumnya, kan gitu ya. Maka diperangi. Nah, ini dibolehkan walaupun mereka masih berstatus Islam tapi berbuat zalim dan tidak mau dinasehati, ini boleh diperangi. Ya, ini boleh diperangi. Lalu bagaimana kondisinya kalau misalnya negara tadi yang terzalimi, kan gitu ya, diambil haknya ataupun tanahnya, tidak memiliki kekuatan, kemudian meminta bantuan kepada orang-orang kafir? Sebenarnya tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada orang kafir ya. Ini tidak diperbolehkan. Akan tapi kalau memang di sana sangat darurat sekali, maka tidak mengapa mengambil dan meminta bantuan kepada orang-orang kafir selama di sana tidak ada syarat-syarat yang merugikan. Kan gitu ya. Selama di sana tidak ada syarat-syarat yang merugikan, dan selama di sana tidak ada celah-celah untuk menjadikan orang-orang Islam nanti akhirnya malah dikuasai orang kafir. Ini kan jadi tambah bahaya kan seperti itu ya. Makanya utamakanlah untuk meminta bantuan kepada negeri-negeri ataupun orang-orang Islam, karena hukum asalnya namanya orang-orang kafir ya, hukum asalnya itu kan dicurigai, kan gitu ya. Dan sifat yang umumnya mereka miliki adalah sifat yang tidak amanah. Ini asalnya. Makanya dalam ayat itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu ya, lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kalian, kepada orang Islam, sampai kalian benar-benar ikut kepada mereka. Jadi ini yang dikhawatirkan. Nanti minta bantuan sama orang kafir, awalnya ya memang bantu, akhir-akhirnya ya itu tadi kan, dia diseret ataupun budayanya dan semisalnya ada kecenderungan dan kesenangan dengan orang-orang kafir karena sudah bantu, kan biasa begitu ya, balas budi. Nah, ini sulit jadinya. Maka utamakan untuk meminta bantuan kepada orang-orang Islam terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang darurat sekali ya. Darurat sekali yaitu benar-benar negaranya ingin direbut oleh orang Islam juga kan gitu ya, atau memang ingin direbut oleh negara kafir. Kemudian mereka tidak memiliki perlawanan ataupun kaum muslimin yang lainnya tidak bisa memberikan bantuan kecuali pada orang kafir, ya nggak apa-apa minta bantuan. Tapi kalau masalah tanah tadi kan nggak terlalu darurat itu. Kan gitu ya, itu tidak terlalu darurat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang dalam kondisi peperangan, seperti penyerangan yang dilakukan oleh ya bangsa Israel, ya negara Israel kepada Palestina,
Bagaimana dengan kita? Apakah kondisi kita ini enggak menolong mereka atau diam-diam saja? Ya, jadi orang yang wajib berjihad atau seperti yang disebutkan oleh para ulama, kapankah jihad itu diwajibkan? Maksudnya wajib di sini fardu ain, karena hukum asalnya jihad itu adalah fardu kifayah. Karena kalau seandainya jihad ini fardu ain, maka tidak akan ada yang tinggal di negeri kita. Kan begitu ya? Semua nanti akan keluar. Di masa Rasulullah juga tidak kita dapati semuanya keluar, kan gitu ya? Ada sebagian yang tetap tinggal. Berarti apa? Kalau sebagian sudah melaksanakan, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sehingga di sana para ulama mengatakan ada beberapa kondisi jihad itu jadi fardu ain, yang awalnya dia fardu kifayah. Kapan itu? Pertama, kalau ya orang tersebut atau kaum muslimin tersebut sudah benar-benar berada di tengah-tengah medan peperangan. Ini fardu ain. Tidak boleh mereka mundur neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan 7 dosa besar. Rasulullah menyebutkan syirik, kan gitu ya. Kemudian apalagi sihir. Kemudian yang ketiga qatlun, syirik, sihir, qatlun nafsi ya allati haramallahu illa bil haq, aklu riba, aklu malil yatim. Yang keenam at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ke-8 qaful muhsanat gitu ya, menuduh zina wanita-wanita yang suci. Jadi yang keenam itu ya dosa-dosa besar ada 7 kata Rasulullah, dan yang keenam Rasul mengatakan at-tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri waktu terjadinya peperangan. Ini fardu ain. Ketika kita sudah ada di medan peperangan, ketika melihat waduh serem juga ini pulang mundur ke belakang, ini ke neraka, mundur ke neraka namanya. Nah, demikian tidak boleh. Ketika dia mati pas mundur ya mati di neraka. Nah, demikian ya. Jadi seperti itu, ini tidak boleh. Ini merupakan dosa besar ya, ancamannya di neraka maksud saya gitu ya, ancamannya ke neraka, walaupun ini masih termasuk dosa besar. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka ya bisa diampuni, karena ini bukan termasuk dosa kesyirikan ya jika Allah mengampuninya, tapi ini termasuk dosa besar. Ini fardu ain. Kemudian yang kedua, kapan jihad itu menjadi fardu ain? Yaitu ketika penguasa telah memilih dia. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idastunfirtum fanfiru. Jika kalian sudah dipilih untuk ikut perang, maka berangkat. Tidak boleh, aduh jangan dulu ah. Kalau sudah dipilih penguasa, jangan dulu. Tidak boleh, saya masih ada ini, masih ini, tidak boleh. Ya, kalau sudah dipilih dia harus berangkat. Yang ketiga, apabila musuh itu benar-benar menyerang ya ke tempat ataupun ke negara kaum muslimin, maka tidak ada pilihan, itu fardu ain, enggak boleh dia lari juga kan gitu ya. Kalau tadi kan menyerang gitu ya, menyerang dan ketemu di medan peperangan, itu tidak boleh lari ke belakang. Ini kalau musuhnya orang kafir datang nyerang, maka kondisi pada saat itu fardu ain. Tidak bisa mengatakan oh ini fardu kifayah, biar aja teman-teman dulu yang ngadapin. Waktu diserang enggak boleh, ya sudah, semuanya turun sudah ya, berperang di sana. Nah, ini fardu ain. Ya, jadi apakah kita termasuk dari ketiga jenis tadi kan gitu ya? Apakah kita termasuk orang yang sudah berangkat di tengah medan perang? Ya tidak. Ataukah kita memang dipilih untuk berangkat ke Palestina? Ya tidak juga kan gitu ya? Atau apakah kita orang-orang yang diserang oleh orang kafir negara kita? Ya tidak juga. Maka kondisi yang fardu ain adalah mereka, kaum muslimin yang ada di Palestina. Itu fardu ain bagi mereka. Lalu bagi kita bagaimana kalau kita mengetahui kan nggak wajib bagi kita, bukan seperti itu yang kita maksudkan gitu ya, tapi hendaklah kita tetap memberikan bantuan dengan semampunya gitu ya, dengan semampu kita memberikan bantuan, walaupun ini bukan perkara yang wajib bagi kita, akan tapi kewajiban kita dari sisi yang lain. Secara umum kita diperintahkan untuk tolong menolong sesama kaum muslimin, yang apabila satu kaum muslimin merasa sakit di satu tempat, maka kita juga akan merasa sakit. Nah, demikian itulah ikatan ukhuwah Islamiyah itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kedengaran sudah. Ya. Bagaimana fatwa membenarkan Amerika Serikat membuat pangkalan di Arab Saudi menyerang Irak?
Gimana? Nggak jelas suaranya? Bagaimana tentang case yang Arab Saudi, Saudi Arabia itu membuat pangkalan base militer di negaranya untuk Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Iya. Iya, jadi kita tidak hanya melihat satu perbuatan ya. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus meneliti sebab musababnya, asal muasalnya, dan ya apa sebab-sebab yang menimbulkan keputusan seperti itu. Jadi kita jangan hanya menghukumi kemudian sudah terjadi langsung kita hukumi, loh kok begini, kan begitu ya. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Maka kewajiban bagi kita semua adalah untuk mencari tahu. Kalau memang kita ingin menghukumi, kan begitu ya. Kalau memang kita ingin menghukumi sesuatu, itu kan hanya terlihat seperti itu. Kok begini, kan begitu ya. Kenapa kok diberikan pangkalan militer untuk orang Amerika menyerang Irak? Kita tidak mengetahui secara mendetail kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Mungkinkah yang dimaksud menyerang Irak itu apakah Syiahnya? Kita kan tidak tahu juga, kan gitu ya. Ataukah ada memang hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui? Maka yang seperti ini ya kita masih mengambil hukum asal bagi seorang muslim. Hukum asal bagi seorang muslim, jika kita mengetahui, kan gitu ya, secara zahirnya dia melakukan satu kesalahan, maka tidak boleh langsung kita vonis, kan gitu ya. Akan tetapi kita berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya seperti itu, baru kita bisa menghukumi. Adapun saya sendiri ya tidak mengetahui, karena saya tidak pernah mencari tahu kenapa pada waktu itu negara Saudi Arabia memberikan pangkalan militer kepada Amerika untuk menyerang Irak. Itu pun kalau memang benar beritanya, kan begitu ya. Itu pun kalau memang benar beritanya. Kalaupun memang benar, kita tidak mengetahui apa sebab-sebabnya. Nah, demikian. Jadi kalau ingin menghukuminya ya harus mengetahui apa sebab-sebabnya itu semua, baru bisa kita hukumi. Jika tidak, maka ya kita tawakuf. Tidak boleh menghukumi sesuatu tapi tidak mengetahui keterangan-keterangan jelasnya, karena bisa jadi kita nanti menyangka sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Ini berbahaya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang prasangka-prasangka buruk, iyakum wazon fa inna zonna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian hanya sebatas prasangka saja, karena prasangka yang seperti itu ini merupakan sedusta-dustanya ucapan. Jadi tidak boleh, kan gitu ya, hanya sebatas prasangka dengan melihat seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mendapati ada seorang yang melakukan kesalahan, maka beliau tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Seperti itu, kan gitu ya. Rasulullah pernah melihat ada seorang memakai gelang, kan gitu ya, memakai gelang ya kuningan. Beliau tidak langsung mencabutnya dan mematahkannya, tidak. Beliau tanya dulu, apa ini, kata Rasulullah. Maka dia katakan minal wahinah. Dia jelaskan ini termasuk untuk penangkal kelemahan. Maka Rasul mengatakan inzi'ah, lepaskan, kata Rasulullah. Nah, baru diperintahkan lepaskan, salah kamu. Ya, wa in mitta ya law mitta wa hiya 'alaika la aftah abadan atau ma aflahta abadan. Jika benda tersebut masih ada di tanganmu dan engkau meninggal dunia itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Nah, ini baru divonis sama Rasulullah. Kalau memang tetap itu dia tahankan di tangannya. Tapi ditanya dulu, ini apa maksudnya? Kamu lengketkan di tangan, kamu pakai di tangan. Nah, seperti itulah kondisi kita. Kalau kita melihat Rasulullah SAW tidak cepat-cepat memvonis sesuatu, nah seperti itu yang kita lakukan. Cari dulu keterangannya, baru bisa diputuskan. Nah, itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, cukup ya? Satu lagi, Ustaz. Terakhir ya, sini sudah goyang kanan kiri sudah. Ya, fadal, terakhir. Ya, tadi terkait dengan untuk membunuh untuk membela diri. Ya. Bagaimana hukumnya? Yang saya baca itu diperbolehkan ya untuk membela diri, tapi yang sering kita baca di berita-berita itu kadang-kadang TKI di Indonesia itu akhirnya dihukum mati juga gitu karena kurang bukti itu. Kita itu Ustadz sebaiknya ya, maksudnya yang kira-kira masih adil untuk semua pihak gitu. Masih Ustadz. Jadi untuk
menegakkan keadilan di muka bumi ini ataupun di dunia, ya, itu terkadang berbenturan dengan ya hal-hal yang tidak bisa didapati buktinya secara lengkap kan gitu ya. Akan tetapi kita berusaha untuk mengadilinya dengan semaksimalnya. Walaupun tetap yang namanya hukum di dunia itu begitu banyaknya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah di zaman kita kan gitu ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak berani menegakkan hukum itu kalau memang tidak ada bukti, walaupun itu benar terjadi. Walaupun itu benar terjadi. Seperti yang pernah saya kisahkan ketika ada seorang sahabat kan gitu ya yang menuduh istrinya berbuat selingkuh kan gitu ya dengan laki-laki yang lain. Ketika dipanggil istrinya nggak mengaku. Akhirnya kedua-duanya dimintai sumpah kan gitu ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah sampai 5 kali sumpah. Maka si wanita tadi ketika mau mengucapkan sumpah yang kelima, si suami sudah berani dia 5 kali. Kan gitu ya, karena dia melihat sendiri laki-laki lain itu di atas tubuh istrinya. Kan gitu ya. Dia ngadu sama Rasulullah nggak percaya. Mana bawa saksinya? Kalau tidak punggungmu kena cambuk. Ya Rasulullah, apakah seorang suami sudah melihat dengan matanya sendiri ada laki-laki di atas istrinya harus bawa saksi? Bawa saksi atau tidak punggungmu dicambuk. Itu saya kata Rasulullah. Bawa saksi. Ya, seperti itu kan gitu ya. Apakah kita katakan wah Rasulullah nggak adil seperti ini? Itulah dia, hukum dunia itu ya sesuai dengan buktinya saja. Nanti kalau mau secara adil yang hakiki itu diakhirkan. Di sini memang banyak tipu daya, banyak makar, banyak setannya masih. Kan gitu ya, banyak setannya. Maka pada saat itu dia pun mengatakan ya Rasulullah tidak ada bukti. Maka kamu bersedia bersumpah? Bersedia. Dibawalah istrinya. Ya, dibawa istrinya kemudian sama-sama dimintai 5 kali bersumpah atas laknat. Masing-masing diminta supaya laknat kalau berdusta. Tapi ketika suami sudah 5 kali, si istri ketika yang keempat, ya, orang-orang sudah ini karena kan nggak percaya sama wanita ini. Orang-orang sudah menahan, jangan sebutkan yang kelima, jangan. Maka dia pun ragu-ragu yang kelima mengucapkannya, akhirnya mundur lari perempuan itu. Istrinya lari. Maka Rasul mengatakan, nanti kalau dia kembali lihat anaknya. Ya gitu ya, kalau matanya agak besar, pinggulnya agak besar, betisnya agak besar, maka itu adalah anak dari laki-laki yang berzina sama dia. Ya, qadarullah, demikianlah. Ketika tidak begitu lama dia datang wanita itu membawa anaknya, mereka menyaksikan sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Matanya agak besar, betisnya agak besar, dan pinggulnya agak besar. Benar dia itu berzina, kan gitu ya. Istrinya tersebut berbuat selingkuh. Tapi lihat Rasulullah, bukti mana? Sampai si sahabat yang laki-laki, Rasulullah saya melihat sendiri dengan mata kepala, saya harus bawa bukti lagi. Bukti bawakan saksi, kalau tidak punggungmu yang dicambuk. Nah demikian ya. Jadi itu memang. Jadi bagaimana dengan kasus-kasus di TKI ya kurang lebih seperti itu. Ketika bukti nggak ada memang nggak bisa ditegakkan hukum. Kan gitu ya, tidak bisa ditegakkan hukum. Walaupun dia mengatakan saya membela diri membunuh dia atau semisalnya, tapi ketika bukti tidak ada begini ya dia dibunuh. Ya ataupun dia kena hukum juga. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Last ya? Last sudah. Iya, insyaallah nanti pertemuan berikutnya insyaallah nanti kita sambung lagi. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.